Halo semuanya, perkenalkan saya Muhammad Nur Habib dengan 3 digit NIM terakhir 103. Saya dari kelas Praktikum D, program studi Teknologi Rekayasa Otomasi, Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai reverse forward dan pompa air. Apa itu reverse forward? Jadi reverse forward adalah rangkaian kontrol motor induksi fasa yang berfungsi untuk membalik arah putaran motor. Pada kondisi forward, motor berputar maju karena urutan dari sumber listrik masih normal, yaitu RST. Urutan ini menghasilkan medan magnet yang berputar ke satu arah. Sedangkan pada kondisi reverse, dua fasa ditukar, misalnya menjadi RDS, sehingga arah putaran medan magnet berubah. Akibatnya, rotor motor juga ikut berputar ke arah yang berlawanan. Proses pembalikan arah ini dilakukan secara aman menggunakan kontaktor dan sistem pengaman interlock. Dan cara kerja rangkaian daya reverse forward. Pada rangkaian daya reverse forward, terdapat dua kontaktor utama, yaitu kontaktor K1 untuk forward dan kontaktor K2 untuk reverse. Saat kontaktor K1 aktif, fasa listrik dihubungkan ke motor sesuai urutan normal, sehingga motor berputar maju. Saat kontaktor K2 aktif, dua fasa ditukar sehingga motor berputar mundur. Rangkaian ini juga dilengkapi dengan thermal overload relay atau TOR yang berfungsi sebagai pelindung motor dari arus lebih. Selain itu, terdapat sistem interlocking baik elektrik maupun mekanik yang mencegah kontaktor forward dan reverse aktif secara bersamaan agar tidak terjadi hubung singkat. Dan sistem kontrol pompa air otomatis. Sistem kontrol pompa air otomatis adalah sistem yang berfungsi untuk menyalakan dan mematikan pompa secara otomatis tanpa perlu pengoperasian manual. Sistem ini bekerja berdasarkan kondisi air dan tekanan, sehingga pompa hanya akan menyala saat dibutuhkan. Dengan sistem ini, operator tidak perlu terus-menerus menyalakan atau mematikan pompa secara manual, sehingga lebih efisien, aman, dan praktis. Cara kerja sistem kontrol pompa air otomatis. Cara kerja sistem ini dimulai ketika tekanan air pada pipa rendah. Pada kondisi ini, rangkaian akan tertutup dan pompa menyala. Float switch digunakan untuk mendeteksi ketersediaan air di dalam tangki atau reservoir. Selanjutnya, pressure switch akan mendeteksi tekanan air. Jika tekanan turun di bawah 3 Hg, pompa akan menyala untuk memompa air. Ketika tekanan air sudah mencapai reaksi, pressure switch akan memutus rangkaian sehingga pompa mati. Proses ini akan terus berlangsung secara otomatis dan berulang hingga tombol stop dan atau emergency ditekan. Jadi selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai rangkaiannya di software Simo. Jadi selanjutnya saya akan menjelaskan langkah-langkah membuat rangkaian forward reverse-nya. Pertama, kita cari untuk dan kita cari MCB. Selanjutnya untuk kontaktor yang overload. Motor dan MCB satu emergency.
Selanjutnya saya akan jelaskan mengenai cara membuat rangkaian sistem pompa airnya seperti ini. Kita buat yang baru. Pertama, biasa Oke, mungkin seperti ini untuk rangkaiannya.
Oke, selanjutnya sini saya akan menjelaskan mengenai rangkaian forward reverse. Oke, jadi pada bagian kiri ini adalah rangkaian utamanya ya, dari motor listrik. Kemudian di sini untuk kontrolnya. Nah, bisa dilihat di sini ada MCB 3 fasa. Ini terhubung dengan L1, L2, L3. Kemudian di sini ada kontaktor. Nah, sini saya beri nama K1 dan K2. Jadi ketika K1 nyala, itu motornya berputarnya ke kanan. Kemudian ketika K2 menyala, maka motornya berputar ke kiri. Kemudian di sini ada overload, di sini ada motor listrik, di sini ada MCB 1 fasa, dapat emergency, dan di sini ada overload ya. Jadi ketika ada overload, ini akan mendorong ke kanan, kemudian akan memutus rangkaian yang di bawahnya. Di sini ada emergency stop, di sini ada stop ya, dan di sini untuk menyalakan K1 nya atau motor untuk berputar ke arah kanan. Di sini untuk ke arah kiri. Kemudian di sini terdapat interlock ya. Nah, ini ada coil untuk menyalakan kontaktor sebelah kiri tadi ya. Di sini terdapat indikator on untuk sini untuk indikator kontaktor kanan, di sini ada indikator kontaktor kiri. Ini ada indikator overload dan ada indikator off. Oke, langsung saja kita simulasikan. Di sini kita cek terlebih dahulu untuk rangkaian kontrol apakah menyala dengan menyalakan MCB 1 fasanya. Nah, di sini bisa terlihat ada indikator off menyala, berarti rangkaiannya masih off ya. Kemudian untuk rangkaian utama kita bisa nyalakan dengan menggunakan MCB 3 fasa. Selanjutnya untuk menyalakan motornya, kita bisa menekan di sini, saya beri nama SK1 ya. Jadi SK1 untuk ke kanan, SK2 untuk ke kiri. Kita coba nyalakan. Nah, maka motor berputar ke arah kanan. Nah, jadi di sini terdapat indikator dari K1-nya menyala. Dan di sini ada K1. Nah, di sini terdapat interlock. Jadi di sini ada normally close dari K1-nya. Ketika K1 menyala, maka di sini akan memutus untuk rangkaiannya K2 ya. Jadi K2-nya akan mati. Dan di sini untuk kontaktornya itu dibalik ya. Jadi dari RST ke TSR. Ini bisa dilihat. Kemudian ketika overload ini menyala, maka di sini akan memutus untuk rangkaiannya dari K1 K2-nya. Jadi di sini terdapat indikator overload menyala, maka akan mematikan. Kemudian untuk menyalakan
motor akan berputar ke arah kiri, kita bisa tekan scan 2-nya, maka di sini motor akan berputar ke arah kiri. Oke, mungkin cukup seperti itu yang bisa saya jelaskan. Kita lanjut ke rangkaian sistem pompa otomatis. Oke, jadi ini adalah untuk rangkaian sistem pompa airnya. Jadi ketika tombol start ini ditekan, maka kontaktor akan aktif dan kemudian motor listrik atau pompa airnya akan menyala. Nah, di sini ada grafiknya ya. Kita misalkan nilai max-nya itu 6 psi dan nilai minimumnya 3 psi. Jadi gini, ketika tekanan dari motor listrik itu 6 psi, maka dia akan menurun atau mati ke 3 psi secara terus menerus. Jadi akan naik turun secara terus menerus untuk mencegah motor listrik atau pompa air itu rusak ya. Jadi di sini jika ada pressure atau tekanannya itu 6, maka dia akan terbuka. Mengapa? Dan ini akan tetap aktif atau tetap memompa air karena di sini ada relay ya. Jadi relay ini berfungsi sebagai pengunci atau self loading. Setelah tombol ditekan, relay ini akan mempertahankan kondisi run walaupun tombol dilepas, sehingga sistem bekerja otomatis berdasarkan jadwal. Jadi ini akan tetap istilahnya memberikan arus lah walaupun kecil. Di sini ada float. Jadi ketika air itu penuh, maka akan mematikan pompa airnya atau mesin listriknya. Dan untuk tombol stopnya itu bisa digunakan kapan saja untuk mematikan aliran listrik. Dan di sini ada off-road relay ya. Jadi off-road relay ini berfungsi sebagai pengaman motor dari arus berlebih. Jadi saat motor bekerja terlalu berat, arus meningkat, bimetal pada off-road memanas dan memutus kontaknya, sehingga kontaktor mati dan motor berhenti untuk mencegah kerusakan. Oke, kita langsung saja ke simulasinya. Jadi pertama kita nyalakan untuk MCB 1 fasanya di rangkaian kontrol, kemudian di MCB 3 fasenya. Nah, kita tekan tombol start, maka motor itu akan menyala. Nah, di sini kita kasih pressure, dia akan istilahnya menurunkan tekanannya yang saya bilang tadi dari 6, misal kita set 6 sama 3, maka dia akan turun ke 3. Nah, di sini akan tetap terdapat arus walaupun kecil ya. Jadi walaupun 3 psi tapi tetap memompa air, dan dia akan tertutup dan terbuka lagi, tertutup dan terbuka lagi. Nah, ketika sini airnya sudah penuh misal, maka dia akan mematikan pompanya, dan kita bisa menyalakan untuk stopnya. Jadi ini rangkaian akan mati. Dan misal terjadi overload, maka di sini akan menyala dan motor akan mati.
Ini mungkin seperti itu yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf jika ada kekurangan atau kesalahan. Sampai jumpa di video selanjutnya.